Baik. Dengarkan apa Bapak Ibu? Lencang kanan gerak. Geser. Geser ke kiri, ke kanan. Kanan lencang kanan. Boleh menciptakan sendiri. Baik. Baik anak-anak. Acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan motivasi, ya, motivasi dari alumni SMP 179 tahun 2013, yaitu Ibu kita akan mendengarkan motivasi dengan narasumber Ibu Mega Merdekawati, sarjana antropologi. Beliau merupakan lulusan SMP Negeri 179 tahun 2013. Ya, silakan Mbak Mega. Ya anak-anak, sambil mendengarkan kita enaknya lebih duduk dulu ya. Silakan kalian duduk. Ya duduk yang belakang anak laki-laki. Ya segera duduk nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan motivasi dari narasumber yaitu Ibu Mega Merdekawati, sarjana antropologi. Beliau ini ya merupakan alumni SMP Negeri 179 tahun 2013. Beliau sekarang bekerja di kantor TikTok Indonesia ya. Beliau jabatannya adalah sebagai Global e-commerce ya. Perdagangan. Ternyata lulusan SMP 179 itu luar biasa. Banyak yang sukses, banyak yang berhasil. Oleh karena itu, beliau akan memberikan pengalamannya ya. Selama belajar di SMP Negeri 179, kemudian waktu SMA, kuliah dan seterusnya ya. Baik, kita dengarkan ya, mudah-mudahan motivasi yang beliau berikan nanti bisa memacu kalian untuk meraih mimpi-mimpi kalian. Setuju? Setuju? Ibu mohon selama mendengarkan motivasi ini tidak ada yang bercanda, tidak ada yang ngobrol. Kita sama-sama mendengarkan motivasi yang akan diberikan oleh Ibu Mega. Ya. Baik, silakan Mbak Mega. Terima kasih Ibu. Pertama-tama jangan panggil Ibu ya, aku masih muda. Baru 24 umurnya, belum merit. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Tapi insya Allah kan nantinya akan menjadi Ibu. Halo semuanya. Sebelumnya mau tanya dong, sini siapa yang punya aplikasi TikTok? Angkat tangan. Semua punya TikTok? Sekarang FYP-nya lagi rame apa? FYP TikToknya? Itu, oke. Terus kayak gitu mau tahu Mbak Mega, panggilnya Mbak aja kali ya, biar akrab ya. Mbak Mega mau tahu dong, di sini ada yang tahu nggak kalau TikTok sekarang kalian bisa belanja di TikTok? Namanya TikTok Shop. Ada yang pernah belanja? Siapa? Angkat tangan dong, mau tahu? Oke. Mau tahu? Nah, terus kayak gitu mau tanya dong, kemarin event 12-12 pada belanja nggak? Enggak, oh kasihan. Gak punya duit ya? Dari sekolah. Nah, sebelumnya mau perkenalan, nama saya Mega Merdekawati. Tahu dong lahirnya tanggal berapa kalau Merdekawati? Agustus. Betul, 17 Agustus lahirnya. Alhamdulillah lahirnya nggak sesar, normal ya. Jadi beneran lahirnya tanggal segitu. Nah, Mbak Mega ini salah satu orang di balik TikTok Shop. Kalau teman-teman pernah belanja di TikTok, itu orang yang ngurus semuanya Mbak Mega. Mulai dari pengembalian dana, kemudian kalau saya kalian belanjanya telat, pengirimannya pernah ada yang telat atau barangnya hilang? Oh belum, alhamdulillah, jangan sampai ya. Itu Mbak Mega yang ngurus. Kemudian kalau penjualnya dananya nggak bisa ditarik,
Itu juga Mbak Mega yang ngurus. Yang ngurusin TikTokers kayak Kak Jill, pada tahu Kak Jill? Jill Gordon tahu? Kemudian siapa lagi ya yang terkenal? Fuji, Jiniso tahu celana jeans Jiniso, Kak Fuji, Nada Fuji tahu? Itu semua Mbak Mega yang ngurusin di TikTok Shop. Nah, kemudian untuk sampai ke titik situ, terima kasih semoga ada. Nah, kemudian untuk sampai titik situ dimulainya perjalanannya itu dari kapan sih? Dari sekolah, dari sekarang, mulai dari SMP. Dulu boleh ditanya sama Bu Wati, Mbak Mega sering lomba bareng pergi sama Bu Soekarwati karena nama kita ada Wati-Watinya sama. Kalau Ibu Wati Bu Soekarwati, saya Merdekawati. Dulu belajarnya sebenarnya juga Mbak Mega tuh bukan murid yang berprestasi banget gitu, enggak gitu. Yang pinter banget, gak pernah dapet 3 besar juga kok selama di sekolah, tapi emang selalu masuk 10 besar. Cuman kuncinya itu satu, nurut apa kata guru gitu. Mbak Mega tuh gak pernah kayak sosok melawan kayak ngapain sih gitu, orang gak penting gini-gitu tuh gak pernah gitu. Nurut aja toh, nurut itu juga kan gak ada ruginya gitu. Melawan juga emang ada untungnya kan, gak juga kan gitu. Jadi nurut aja apa kata guru, sama kalau misalkan kerjain tugas, kerjain apapun itu gak pernah cuman sekedar kayak ya udah asal beres aja gitu. Pun juga begitu dengan kerja sekarang gitu. Kalau misalkan kerjanya asal beres aja, wah bisa diamuk sama Kak Jill, sama yang punya Madam Ji, sama yang punya Jiniso, sama Fuji, sama Tori, siapa lagi tuh, sebutkanlah itu semua kreator TikTok Mbak Mega yang ngurusin. Kalau misalkan cara kerjanya kayak gitu, cara mikirnya kayak gitu, nggak kepake kerja, udah di PHK, udah nggak kerja lagi di TikTok. Itu dimulainya dari kapan? Dari SMP. Kalau misalnya ngerjain PR, kerjain apa-apa tuh totalitas aja gitu. Tanya Bu Ati, Mbak Mega lomba bercerita, waktu itu juara 1 dia bercerita di DKI Jakarta tingkat SMP. Hadiah waktu itu dapat hadiah uang 1 juta buat dibeliin tiket pesawat ke kampung bapaknya Mbak Mega di Medan. Itu pertama kali Mbak Mega naik pesawat beli tiket sendiri gitu. Dari hadiah lomba itu. Waktu itu ceritanya Mbak Mega kan kayak storytelling, terus udah gitu ceritanya Mbak Mega jadi nenek-nenek gitu. Jadi nenek Pulanti, nama perannya masih ingat banget. Waktu jadi nenek Pulanti, kostumnya bikin sendiri, jahit sendiri, sampai malam-malam bareng mama ya. Kemudian juga latihan apa segala macam gitu. Itu semuanya dilakukan dengan totalitas gitu. Begitupun juga dengan kerjain PR di sekolah gitu. Terlepas dari hasilnya bagaimana, yang penting usahanya aja dulu gitu maksimal. Kayak gitu loh. Jangan pernah selama di SMP ini jangan pernah melawan lah gitu. Toh nggak ada ruginya juga gitu, nurut sama apa kata guru, nurut sama aturan sekolah gitu loh. Toh juga ada sih waktu itu teman-teman Mbak Mega yang melawan gitu, tapi juga ya sekarang kabarnya nggak tahu juga. Kalau teman-teman Mbak Mega yang seangkatan sama Mbak Mega, banyak yang udah berhasil, salah satunya bukan berhasil maksudnya menjalani hidup dengan sebagaimana mestinya gitu. Waktu yang kemarin ada Kak Putri, itu seangkatan sama Mbak Mega. Kemudian juga ada Ziko, dia lagi S2 di ITB, ada juga yang lagi koas di kedokteran, ada yang kerja di BNI, Bank Mandiri gitu, dan sebagainya. Ada banyak gitu orang hebat. Bahkan ada juga yang lagi S2 di Jerman, itu satu angkatan di atas Mbak Mega, namanya Wildan. Itu dia S2 di Jerman gitu. Maksudnya nurut aja gitu, dan semua teman-teman Mbak Mega yang sekarang lagi menjalani hidup dengan baik, dengan sebagaimana mestinya, itu dulu di sekolahnya nggak pernah aneh-aneh gitu. Jadi pesannya kayak, iya sih tahu, mungkin umur segini juga dulu Mbak Mega kayak, gimana ya rasanya kayak gini, gimana ya rasanya kayak gitu. Tapi tuh nggak ada untungnya gitu loh. Nurut aja apa kata guru gitu loh. Kan mereka juga udah hidup lebih lama dari kita, tahu mana yang benar mana yang enggak. Gitu ya teman-teman. Kemudian selain lomba bercerita, Mbak Mega juga pernah menang lomba reporter. Waktu itu di Taman Ismail Marzuki. Juara 1 juga ya Bu waktu itu ya. Lomba reporter. Lawan anak SMA. Lawan anak SMA, tapi yang menang anak SMP waktu itu. Masih kelas 7 lagi, kelas 1 ya Bu. Itu menang gitu. Kemudian selama sekolah juga aktif jadi OSIS gitu. Itu juga ngelatih gimana cara kita ngobrol, karena ngomong kayak gini tuh gak gampang loh. Ngomong di depan, diliatin kalian, itu groginya tuh ada. Belum lagi kayak ngomong sama kreator-kreator gitu kan, cara menghadapi orang, itu didapetnya dari mana? Waktu itu dengan organisasi gitu. Salah satu cara termudah dan termurah gitu loh. Kayak misalnya ngadepin Kak Jill yang ngomongnya, darling, adek Kak Jill, sayang, iya sayang gitu. Kan itu caranya beda gitu dengan kita ngadepin yang punya Madam Ji, yang serius gitu dan sebagainya. Itu didapatnya dari OSIS seperti itu. Jadi sekolah itu jangan cuma ngerjain PR, maksudnya jangan cuma
belajar aja gitu, tapi coba lakuin hal-hal lain gitu, ikut ekskul, itu ngaruh banget loh, asli ngaruh banget. Kemudian lanjut ke SMA. Mbak Mega sekolah di SMA Negeri 14 Jakarta, itu sekolah favorit di Jakarta Timur pada saat itu. Yang masuk ke sana itu cuma 5 orang, cuman mungkin sekarang udah nggak bisa kali ya, karena zonasi gitu kan. Waktu itu ia masuk SMA 14, sekolahnya Rizky Nazar. Ada yang tahu Rizky Nazar? Tahu, yang main FTV di SCTV? Ya, itu kakak kelas aku waktu di SMA, dia kelas 3, aku kelas 1. Sekolah Rizky Nazar, jalani sekolah sebagai nama-nama mestinya gitu selama 3 tahun. Dulu jurusannya IPS, karena emang kebetulan kurang bersahabat sama angka, gak begitu pintar matematikanya, fisikanya gitu. Tapi bukan berarti gak begitu pintar, gak begitu suka, terus kayak gitu gak belajar dengan maksimal, itu enggak gitu. Dicoba aja terus, tapi kalau hasilnya emang gak memuaskan, ya udah, kan yang penting udah usaha dengan maksimal, yang penting itu. Terus jangan pernah nyontek. Dulu Mbak Mega waktu SMP pernah punya teman yang kalau hujan duduknya di belakang saya Mega, dia gitu di sensor. Dia tuh saking, kalau dulu tuh ada yang namanya kelas unggulan. Di sini masih ada nggak sih kelas unggulan? Udah nggak ada ya. Dulu tuh jadi ada yang namanya kelas unggulan. Jadi kelas 7, kelas 8 saya tuh bukan kelas unggulan, kelas 9 baru. Dia tuh tiap ujian nyontek dari buku, open book sendiri, padahal nggak ada perintah dari guru. Terus saya tanya kayak, ngapain sih kayak gitu loh. Kata dia, karena aku pengen masuk kelas unggulan. Jadi dia pengen nilainya bagus, nyontek tuh bukan hanya ke teman lagi, tapi ngeliat dari buku langsung. Emang sih masuk kelas unggulan, cuman ya nggak tahu sekarang jadi apa gitu loh. Maksudnya kalau misalkan emang kalian ingin dapetin hasil yang maksimal, ya udah belajar aja gitu. Belajarnya jangan ngapalin textbook, jangan kayak ada di buku ini, halaman sekian gitu, enggak. Tapi paham konsep. Karena di kerja pun begitu, kalau misalkan kita nggak dapet teks kayak, nih kamu kerja job desk ini gitu tuh enggak. Tapi paham konsep kayak gitu. Paham konsep gimana caranya ngadepin kreator yang kayak gini, gimana caranya ngadepin seller yang kayak gini, ngadepin pembeli kayak kalian, itu juga saya ngadepin gitu. Semuanya, semua saya kerjain, semua saya hadapin. Itu yang paling penting itu adalah paham konsep gitu loh. Nah itu caranya gimana supaya kalian tuh bisa lebih ngerti konsep, supaya lebih jadi manusia yang cerdas. Itu salah satunya adalah paham konsep, tahu gitu. Misalkan kayak ketemu pertanyaan gitu, yang penting ngerti aja gitu apa yang mesti dijawab gimana gitu, mesti dijawabnya gimana. Jadi jangan textbook, jangan nyontek, nggak ada untungnya lah kayak gitu. Usaha aja yang maksimal. Tahu usaha kan tidak akan mengkhianati hasil. Gitu. Kuliah di sini ada yang tahu Universitas Pajajaran? Tahu? Iya, Unpad, betul. Itu sekolahnya Ibu Cinta, istrinya Ridwan Kamil, tahu? Iya. Kemudian ada banyak artis juga di Unpad gitu. Kayak Melody JKT48 tahu? Nah itu kuliahnya juga di Unpad. Lulus dari SMA tahun 2016, saya kuliah keterima di 2 universitas negeri, satu UIN Jakarta, ada yang tahu UIN Jakarta? Nah itu keterima di UIN Jakarta, jurusan psikologi, sama satu lagi di Unpad. Keterima di 2 universitas negeri, tapi saya pilihnya di Unpad, akhirnya merantau ke Bandung. Kuliah di sana 4 tahun, itu juga pahit banget proses kuliahnya. Ayah saya meninggal, jadi selama kuliah itu saya juga sambil kerja. Jadi tiap liburan saya kerja di PGC. Tahu PGC? Nah, itu saya kerja di PGC, jadi SPG kacamata. Kerja gitu, karena buat bayar uang kuliah, buat biaya hidup juga. Kerja, cari beasiswa juga gitu. Kemudian juga ya di sana nyambil cari kerjaan freelance dari semester 3 sampai lulus itu nggak bayaran, malah dibayar sekitar 4 juta per semester waktu itu, tapi saya juga tetap kerja pada saat itu. Udah kuliah, lulus 11 Agustus 2020 karena udah gak dapet beasiswa, akhirnya saya balik lagi ke PGC, jadi SPG lagi. S1 jadi SPG, bayangin. Ketemu anak-anak yang sepantaran gitu pada jalan, sama orang tuanya, sama keluarganya, sama teman-temannya. Saya di sana ngapain? Lap-lap kacamata, lap-lap kacamata, lap-lap etalase. Melayanin mereka, dipandangnya rendah banget, padahal semua pekerjaan halal ya. Tapi dipandangnya kayak gitu. Jadi SPG, 11 Agustus lulus, 19 Agustus 2020 jadi SPG. Akhirnya di sana sambil coba ngelamar kesana kemari, udah selesai, akhirnya dapet pekerjaan di gudang bansos pada saat itu. Akhirnya jadi admin di gudang bansos. Naik-naik forklift, di gudang, kerjanya bareng kuli, kayak gitu. Dijalanin tuh selama 2 bulan. Akhirnya Oktober 2020, mau tahu dong di sini siapa yang tahu Shopee? Tahu
Shopee, pernah belanja di Shopee? Oktober 2020 akhirnya saya keterima di Shopee. Sempat kerja di Shopee 10 bulan, itu juga salah satu pengalaman bekerja paling menyenangkan. Udah 10 bulan kerja di Shopee karena ada banyak isu, akhirnya saya sambil nyari kerjaan baru, kemudian keterima kerja di Bank BRI. Ada yang tahu BRI? Masih tahu lah ya. Akhirnya keterima kerja di Bank BRI, tapi karena emang ngerasa nggak cocok, ngerasa kayaknya jati diri saya bukan di sana, akhirnya sambil ngelamar ke tempat lain. Jadi alhamdulillah lulus dari 2020 nggak pernah nganggur, nggak pernah nganggur sama sekali. Nganggurnya kayaknya 8 hari setelah lulus sidang doang. Bahkan saya waktu wisuda, itu wisuda kalau wisudawan lain pakainya medali wisudawan, saya pakainya lanyard perusahaan, lanyard Shopee waktu itu. Jadi saya wisuda tapi udah kerja, jadi udah pakai lanyard Shopee. Itu fotonya ada di Facebook ya, kayaknya buat yang lain-lainnya juga ngeliat gitu. Saya wisuda dengan lanyard perusahaan. Alhamdulillah jalannya digampangin, dilancarin. Dari BRI itu juga saya kerja di BRI jauh banget, jaraknya 66 km. Jadi setiap hari saya bawa motor itu jaraknya kayak dari Jakarta Puncak. Itu saya jalanin, kena banjir, jatuh di Simatupang, itu semua saya jalanin, dibentak di depan nasabah sama senior saya, itu semua saya jalanin. Prosesnya pahit, tapi apa saya nyerah? Enggak, saya nggak pernah nyerah gitu. Nangis iya, ngeluh iya, tapi nggak pernah nyerah gitu. Udah ngejalanin di BRI 6 bulan, saya juga proses interviewnya itu saya di BRI. Saya kerja di BRI pakai seragam. Jadi setiap mau interview, kebetulan waktu mau masuk TikTok, saya interviewnya 5 kali dan semuanya itu sama orang Singapura dan Beijing. Gak ada orang Indonesia. Sampai saya bingung gitu. Saya ngelamar buat TikTok Indonesia gitu. Kenapa saya interviewnya gak pernah ketemu sama orang Indonesia? Terus kata mereka, oh iya karena kita global recruitment. Jadi semuanya satu pintu. Bahkan yang waktu itu hubungin saya, itu nomor WhatsApp-nya plus 86. Kalau orang Indonesia itu kan plus 62 kan. Ini plus 86. Nomor teleponnya pas saya cek, oh ini nomor telepon dari Beijing, dari Cina gitu. Jadi saya juga ngikutin time zone-nya mereka. Kemudian saya juga interview menggunakan bahasa mereka, bahasa Inggris gitu. Karena mereka nggak ada yang ngerti bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan saya udah open talk, saya bingung. Mau nggak mau saya harus ngejawab dalam bahasa Inggris gitu. Saya nggak bisa menjawab dalam bahasa Indonesia karena mereka nggak ngerti. Jadi satu lagi pesannya adalah belajar bahasa Inggris yang benar dari sekarang. Minimal conversation. Yang benar. Itu kepake banget. Belajar bahasa Inggris yang benar. Itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Saya sekarang kalau misalkan dapat fee apa-apa itu pakai dolar. Saya dibayarnya pakai dolar. Jadi belajar bahasa Inggris yang benar dari sekarang. Karena mau kita usaha, mau kita kerja, yang bikin kita dibayar mahal itu dengan bahasa Inggris. Terus saya pernah nanya sama leader saya, Shopee itu kan habis ada layoff gede-gedean. Teman-teman tahu? Terus kayak gitu saya tanya, kenapa sih kita kan masih terus manggil orang ya, rekrut orang gitu buat masuk ke TikTok. Kenapa sih nggak ngambil dari Shopee, dari Tokopedia? Itu kan mereka bisa ada layoff gede-gedean. Tenaga kerja banyak. Terus katanya, karena anak lokal nggak pinter bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan kamu punya skill tapi nggak bisa ngomong bahasa Inggris itu percuma, pesannya nggak sampai. Jadi belajar bahasa Inggris yang benar dari sekarang, manfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya dari sekarang gitu. Kayak anak-anak segede kalian sekarang pengen nyari duit bisa, ada TikTok affiliate. Pada tahu kan TikTok affiliate? Nggak tahu. Mungkin nanti bisa explore lebih. Itu ada TikTok affiliate. Sekarang tuh udah ada banyak kemudahan. Bilang kayak mau nggak join sama kita? Gitu. Terus Snack Video ada yang tahu? Snack Video juga datang ke saya, hubungin saya, mau nggak join sama kita? Terus gitu sama satu lagi ada perusahaan elektronik, itu juga datang ke saya semenjak saya kerja di TikTok, mau nggak join sama kita? Tapi kebetulan karena saya masih betah di TikTok, jadi saya masih menjalani dan berstatus sebagai karyawan TikTok. Kalau misalkan kalian punya value, punya nilai, bisa bahasa Inggris, cerdas, itu kalian nggak pusing nyari kerja, perusahaan yang nyari kalian. Mau punya usaha juga sama gitu loh. Pertama-tama itu harus dari mentalnya dulu, dari sikapnya dulu, harus cerdas juga. Dan sebelum kalian mimpin orang kan harus tahu juga rasanya dipimpin. Namanya punya usaha kan kedepannya akan mimpin orang gitu. Tapi harus realistis juga gitu. Harus paham gimana caranya mimpin orang. Harus tahu gimana harus jadi dipimpin supaya kalian gak jadi pemimpin yang zolim. Gitu sih. Ada lagi Bu? Barangkali tanya jawab. Oh iya boleh. Teman-teman ada yang mau nanya?
Ke depan, ke depan. Ada yang mau bertanya silakan. Ke depan, berdiri, berdiri. Berdiri. Kenalin nama, kelas. Nama saya Syukira Nisa, biasa dipanggil Vera dari Kakak. Saya mau tanya, kakak bakal expect gak sih kalau kakak tuh bakal jadi sebesar ini, bisa sukses? Itu dulu. Pertanyaannya aku ulang ya, bakalan nyangka nggak sih bakalan jadi kayak sekarang? Jawabannya enggak. Enggak nyangka. Pernah, dulu cita-citanya pengen jadi artis. Sekarang nggak jadi artis tapi ngurusin artis TikTok. Sesuai kan? Jadi takdir Allah bergantung prasangka Umatnya. iya, makanya perbaiki prasangkanya ya. Punya cita-cita ya. Tuh. Ya cita-cita. Terus kayak gitu sama aku percaya sih. Aku percaya hal baik yang aku terima itu karena doa ibu aku. Jadi aku tuh nih ya, pertama kali aku kerja jadi SPG itu uang gajian pertamanya aku pakai untuk benerin kuburan makam ayah aku, karena ayah aku udah almarhum waktu aku semester 1 kuliah. Kemudian gajian pertama aku di Shopee itu aku beliin handphone ibu aku. Jadi aku insya Allah, apalagi orang tua tinggal satu ya, sangat-sangat memuliakan ibu gitu. Bener-bener aku tiap mau interview aku ciumin ibu aku minta doa gitu. Karena proses terutama waktu mau masuk ke TikTok ya, prosesnya itu bener-bener sulit banget gitu. 5 kali interview gitu sama orang asing yang time zone-nya beda gitu. Dan mereka ngomong bahasa Inggrisnya pun juga gak yang bagus gitu loh. Maksudnya kan mereka juga orang Asia Timur kan, orang-orang China gitu. Jadi sangat-sangat Inggrisnya tuh sangat-sangat sulit lah gitu. Makanya terutama ibu sih orang tua tuh muliain orang tua, nurut apa kata orang tua mah kalau ngomong sering benar gitu. Gak akan ada orang tua yang mau jeblosin anaknya, gak ada kan? Selalu ingin yang terbaik. Nurut. Pokoknya saya juga setiap ini selalu minta maaf, karena kan kita nggak tahu ya kapan kita nyinggung hati orang tua kita. Selalu minta maaf, minta ridhonya gitu loh. Itu sih, jadi kayak punya mimpi ya, tapi nggak nyangka secepat ini gitu tuh enggak. Ya, ada lagi yang bertanya? Ayo, mau ada nih narasumber yang menurut ibu keren banget, bisa kita contoh gitu ya. Ya, ada yang mau tanya nggak? Pernah nggak sih Kak Mega gagal ulangan gitu kan? Kamu pernah nggak gagal ulangan? Iya, dapat nilai jelek pernah nggak? Gimana menyikapinya yang nanya? Kita kan Betul. Mbak Mega itu kelemahannya di apa tahu nggak? Matematika. Kayaknya Bu Nunung juga udah hafal gitu, nilai saya tuh paling bagus 7,5 karena nggak pernah nyontek, emang bisanya segitu gitu. Matematika sama fisika. Tapi bukan berarti saya tuh nggak usaha, nggak maksimal gitu loh. Bukannya berarti terus nggak, ya udahlah emang nggak suka gitu nggak usah dipelajarin, itu tuh enggak. Karena buktinya saya pernah kerja di bank 6 bulan. Dan itu angka semua gitu, saya ngadepin angka, uang ratusan juta tiap hari, itu kepake banget gitu. Boleh Mbak. Halo, perkenalkan nama saya Almira Azita Kaila dari kelas 72, panggilnya Almira. Saya mau bertanya sama kakak, seandainya kita kuliah lalu memilih jurusan A, lalu saat kita bekerja, kita tuh pekerjaannya bertolak belakang dengan jurusan yang kita ambil. Apakah ada prospek kerjanya untuk kedepannya? Karena kan setiap jurusan nggak punya prospek kerja yang gampang. Sekian, terima kasih. pertanyaan langsung dulu ya. Iya keren banget Bu, keren banget. Mau tanya dong, pertama ada yang tahu jurusan antropologi nggak? Nggak tahu kan? Karena jurusan betul. Sosial itu ada sosiologi, ada antropologi. Ayo, Ada geografi. siapa yang tahu? Kalau ada yang tahu dikasih uang nih. Geografi. Ayo, apa antropologi? Antropologi adalah ilmu yang mempelajari budaya, tapi saya lebih sering dikira mempelajari rasi bintang, padahal enggak. Antropologi itu cuma ada di 20 kampus di Indonesia, jadi banyak yang nggak tahu. Kemudian prospek lulusan antropologi jadi apa? Jadi peneliti sosial. Dan di mana saya sekarang, saya itu kuliahnya di antropologi dulu. Dibilang nggak ada masa depannya, dibilang nggak bakalan berhasil. Oh cuma ngejar unpadnya doang ya? Itu udah sering banget saya dengar.
Tapi apa yang terjadi gitu? Sekarang saya kerja di TikTok gitu. Dan teman-teman saya pun juga jurusannya aneh-aneh dan beda-beda gitu. Ada yang perikanan, ada yang kehutanan gitu. Poinnya kita kuliah itu sebenarnya bukannya supaya kita ahli di antropologi, kita ahli fisika, itu enggak, tapi untuk membentuk pola pikir kita. Yang ngebedain lulusan S1, S2, S3 pun juga bukan karena jadi dia lebih ahli gitu, enggak. Tapi cara dia menyelesaikan masalah. Yang paling penting apa sih, kita hidup sebagai manusia, problem solving. Gimana caranya kita ngebantu orang lain? Karena kan sebaik-baiknya umat itu ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Kayak begitu. Jadi betul. Jadi kalau misalkan emang kamu senang di sastra gitu, katanya nggak ada masa depannya, nggak usah takut, go ahead. Kalau emang kamu cerdas, perusahaan yang nyari kamu kok, kamu nggak bakalan nyari kerja. Jadi nggak usah takut. Ada lagi? Ada lagi? Ada? Kak Gisel nih? Boleh nanya apapun tentang yang kamu lagi rasain? Mungkin Kak Mega ngerasain juga gitu ya. Maju ke depan, quickly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel Maruf Laidan dari kelas 72. Saya ingin bertanya ke kakak. Kan pas kakak cerita tadi ada kayak kakak nggak pernah nyerah gitu kan. Nah terus ada masa-masa kakak kayak udah nyerah banget kan, capek banget gitu. Terus pas itu ya kapan? Apaan tadi? Pernah hampir nyerah. Itu kayaknya ada 3 kali. Pertama gara-gara saya nggak keterima di UI. Saya pengen banget keterima di UI. Ditambah ayah saya meninggal. Saya mesti kerja. Itu rasanya kayak ya Allah gitu. Tapi nggak pernah mikir buat berhenti kuliah tuh, nggak pernah. Malah yang ada apa? Tes lagi. Jadi saya tes masuk UI 4 kali. 4-4-nya alhamdulillah ditolak. Kemudian yang kedua waktu skripsi. Kebetulan saya dapat dosen yang paling killer sejurusan gitu. Rasanya kayak ya Allah beres gak sih nih gitu. Nangis apa segala macam, potong rambut, pengen botak, itu tuh udah pernah saya alamin. Beneran, itu benar-benar udah pernah saya alamin pengen botak. Tapi apa saya berhenti? Enggak. Caranya saya keluar dari situ gimana? Ya cepet diselesain, karena cepet atau lambat harus kita hadapin gitu loh. Kemudian yang ketiga, waktu saya kerja di bank. Jadi alhamdulillah senior saya itu jahat banget sama saya, ngebentak saya depan nasabah gitu dan sebagainya dan sebagainya. Kalau saya nggak suka gitu, saya nggak resign dulu terus nyari kerja, kemudian nggak, saya nyari kerja dulu, dapat dulu baru saya resign kayak gitu. Jadi emang harus dihadapin gitu. Kalau misalkan ini banyak istighfar aja, sholat, minta maaf. Takutnya kan juga itu balasan atas dosa-dosa kita yang lama kan gitu. Jadi minta maaf aja, sholat tobat. Biasanya saya larinya gitu. Sama potong rambut lah paling. Ayo, ke depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Melki dari kelas 1. Saya mau nanya kak, kalau gaji jadi soma itu berapa sih kak? Gaji gitu berapa? Beneran mau tahu? Mau minta. Waktu kerja di jadi SPG itu nggak banyak, gajinya kayak cuman berapa ya, cuman 2 juta doang itu sebulan, liburnya 2 minggu sekali. Jadi saya selama 1 bulan kerja itu cuma libur 2 kali, kerjanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, itu dibayarnya cuma 2 jutaan. Habis itu iya waktu jadi SPG, jadi saya ngelapin etalase gitu, kemudian juga semua saya kerjain deh ya. Makanya pentingnya sekolah teman-teman dan bisa berbahasa Inggris gitu. Kemudian yang kedua waktu di Shopee itu cuman kelihatan fancy luarnya doang ya, tapi nggak sebesar itu gitu gajinya, cuman UMR Jakarta.
tahun 2020. Mungkin teman-teman boleh cari ya, nanti googling sendiri UMR Jakarta tahun 2020 tanpa benefit apapun. Nah, kerja di bank malah lebih parah, di bawah UMR gajinya. Percaya nggak? Padahal kayaknya kan orang yang kerja di bank uangnya kayak banyak gitu kan. Enggak kok, enggak semewah itu. Nah, kalau di sini alhamdulillah karena dibayar satuannya dolar, jadi lumayan dah bisa buat benerin rumah, bisa nabung dikit-dikit buat nikah. Kayak gitu. Karena satuannya dolar dengan benefit-benefit lainnya tuh masih banyak gitu. Jadi aku juga ngerembes, mungkin teman-teman pernah lewat nggak FYP-nya di TikTok, benefit kerja di TikTok? Mungkin nanti kalau punya TikTok boleh dicari ya, kayak benefit kerja di TikTok itu ada yang FYP yang viewersnya 1,5 juta, boleh dilihat di situlah benefit kerja di TikTok itu semua yang dia bilangin benar. Kayak gitu. Lumayan sih, lumayan banget. Makasih Kak. Depan. Sekolah impiannya dia tapi dia nggak dapat akhirnya Katanya pertanyaannya gimana caranya ngadepin kalau kita pengen banget masuk suatu sekolah tapi nggak keterima gitu. Ya nggak apa-apa, saya juga. Saya mau masuk UI 4 kali tes nggak keterima, sakit gak sakit, nangis gak nangis banget. 4 kali Bu, 2016 3 kali, 2017 sekali. Jadi saya 4 kali tes masuk UI gak keterima. 4 kali. Gitu, rasanya sakit gak sakit, sedih gak sedih. Tapi kemudian setelah ngejalanin 4 tahun di Unpad, oh saya punya 4 tahun terbaik di hidup saya gitu. Ketemu teman-teman yang Masya Allah bagus banget gitu, baik banget. Ketemu dosen-dosen yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa nggak bisa diulang gitu. Ya mungkin emang Allah nempatinnya itu yang terbaik buat kita. Jadi kayak awal-awal ada rasa sedih ya, tapi ya udah terima aja, jalanin aja, nggak ada ruginya kok. Pas aja ikhlas. Maju ke depan, ngadep sini. Ya, kurang kencang. Ah. Sering lomba, kemudian sering public speaking dan ada rasa grogi. Dulu, ini percaya atau enggak, waktu itu pas mau lomba reporter ya Bu, di Taman Ismail Marzuki, itu aku kayak grogi banget, dianterin sama Bu Ati. Terus sama Bu Ati diajarin kayak gini, ikutin Ibu. Robbi Sohli Sodri, Wesirli Amri, Wahlul Uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gitu. Robbi Sohli Sodri, Wesirli Amri, Wahlul Uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu aku pertama kali tahu diajarin sama Bu Ati. Terus gitu nanya ke Bu Ati. Gitu sih. Perjalanan keterima di TikTok itu karena saya sebelumnya kan emang udah kerja di e-commerce di Shopee. Jadi waktu baru lulus kuliah, pekerjaan formal pertama saya itu Shopee. Perusahaan itu ngaruh, bendera perusahaan itu pengaruh. Jadi TikTok melihat saya itu karena saya punya pengalaman di Shopee gitu. Akhirnya saya ngejalanin proses interviewnya. Interviewnya itu 5 kali dengan yang tadi udah saya ceritain ya, dengan orang non Indonesia gitu. Akhirnya ya udah dijalanin interviewnya. Terus alhamdulillah keterima. Oh iya, dan saya kerja itu nggak pernah dibawa orang ya. Jadi katanya susah nyari kerja dan harus ada orang dalam, itu salah. Semua pekerjaan yang saya dapetin itu dari internet. Saya ngelamar sendiri, nggak pernah dibawa orang. Jadi jangan percaya kalau misalnya orang bilang sekarang susah nyari kerja karena nggak punya orang dalam, itu salah. Malah sekarang saya dicari perusahaan, ingat udah 3 perusahaan yang nyari saya, kayak gitu. Jadi harus yakinlah sama kemampuan diri sendiri gitu. Makanya kita harus punya value.
bisa bahasa Inggris, cerdas, punya problem solving yang baik, jujur. Itu penting banget. Karena kebanyakan orang dipecat itu bukan karena dia nggak pinter, tapi karena nggak jujur. Gitu. Makanya dimulainya dari sekarang, jangan nyontek. Kak, kan pas masa-masa sekolah kan kakak kan ngalamin jatuh cinta. Bagaimana? Pernah nggak kak ngalamin jatuh cinta? Bagaimana cara ngalaminnya kak? Bagaimana cara ngatasinnya kak? Emang Akbar jatuh cinta sama siapa? Kenapa Akbar jatuh cinta sama siapa? Wayan, Cuk. Dulu waktu SMP pernah suka sama orang, tapi dulu saya tuh jelek banget. Jadi dulu saya tuh gendut, hitam, keriting. Dulu tuh belum kenal skincare kan. Jadi suka sama orang, tapi sudah pasti bertepuk sebelah tangan. Jadi gimana cara ngatasinnya? Terima nasib, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi karena saya tahu saya nggak cantik. Jadi karena saya tahu saya nggak cantik waktu itu, gitu. Untuk menarik perhatian dulu saya suka sama kakak kelas. Dulu saya suka sama kakak kelas. Jadi supaya dia notice saya, gimana caranya? Ya udah saya berusaha jadi pinter. Saya tahu nggak bisa matematika. Akhirnya gimana? Ya udah lomba, menang lomba kan jadi dipanggil nih ke sini. Jadi dilihat kan jadi, berprestasi nih. Aku punya value, aku punya nilai. Emang jika cantik, tapi aku pinter. Tapi tetap aja sih nggak suka balik. Kayak ya udahlah terima nasib aja. Emang bertepuk sebelah tangan gitu. Jadi selama sekolah saya nggak pernah pacaran, selama pakai seragam. SD, SMP, SMA tuh nggak pernah pacaran, baru pacaran pas kuliah. Tapi kayaknya jangan pacaran dulu deh, emang sebaiknya kalau selama masih pakai seragam. Karena kita tuh kayak selama masih sekolah, itu kita tuh masih belajar vokabulari rasa namanya. Jadi kita lagi belajar namanya vokabulari rasa. Jadi kita tuh lagi belajar gitu. Oh ini namanya suka, kagum, apa jatuh cinta. Oh ini namanya kesel, benci atau apa. Jadi kita lagi belajar vokabulari rasa sih kalau aku bilangnya. Jadi emang sebaiknya jangan pacaran dulu lah, ntar aja lah, kuliah lah. Jadi kalian kan udah tahu juga kan mana yang benar dan tidak. Dulu aku tidak menarik. Katanya ditanya, ada nggak statusnya teman tapi deket? Gak ada, dulu aku nggak cantik. Iya. Udah berdiri, cepetan. Tuh. Udah kesana. Sibuk sendiri. Salah. Halo kak, salam kenal, aku Seri Contohnya dari kelas 72, biasa dipanggil Serin. Kakak, aku tuh mau nanya nih, di masa kakak waktu menyerah, sedih gitu, apa sih yang bikin kakak semangat kayak contohnya motivasi atau teman gitu, yang bikin kakak tadinya sedih, nyerah, terus semangat lagi, bangkit, bertahan. Motivasinya apa pas mau nyerah? Karena saya terlahir bukan dari orang tua yang punya uang, jadi saya juga punya uang supaya apa? Supaya beribadah lebih nyaman, bisa membagi ke lebih banyak orang gitu, bisa lebih membagi manfaat ke banyak orang gitu sih. Jadi supaya ibu saya pengen apa aja bisa saya beliin gitu. Gitu sih, pengen punya uang sebenarnya. Halo kak, kenalin nama aku saya Kakak kan tadi ikut banyak lomba begitu kan. Nah, kakak itu cara improve-nya gimana? Atau enak sih itu? Tahu deh. Biasanya, tadi pertanyaannya gimana caranya bisa sering ikut lomba. Jadi biasanya kalau dulu guru-guru yang punya info lomba itu diumumin di kelas siapa yang mau ikut gitu. Karena saya pengen dinotis sama yang orang saya suka. Jadi saya ikut gitu. Intinya mah itu motivasi awalnya. Tapi tetap aja bertepuk sebelah tangan guys.
Ada, alhamdulillah sih baiknya, cuma bertepuk sebelah tangan. Sholat Kak, sholat tahajud. Halo Kak, perkenalkan nama aku Tiffany Adelani Rahman dari kelas 72. Aku mau nanya nih, motivator favorit kakak yang kakak temuin di internet tuh siapa sih? Kalau yang ditemuin di internet kayaknya nggak ada sih ya, karena kan saya nggak tahu gitu apa yang dia alami. Tapi saya sih paling suka sama ibu saya sih, karena ibu saya itu asalnya dari kampung, dari daerah, tapi alhamdulillah punya anak sekarang yang sarjana dari universitas negeri, terus kayak gitu kerja juga di perusahaan yang alhamdulillah. Jadi ya ibu saya sih. Ini boleh lagi. Mira mau tanya lagi. Jadi seandainya kakak nggak keterima di pekerjaan kakak yang sekarang, pekerjaan apa yang akan kakak ambil yang sesuai dengan skill kakak? Kok berat Bu pertanyaannya? Kalau misalnya nggak keterima di TikTok, bakalan kerja gimana? Mungkin saya bakalan masih jadi baker kali ya. Mungkin masih kerja di bank. Gitu sebelum keterima pekerjaan lain. Gitu sih. Ya enaknya kerja di TikTok sebagai global income, ternyata kerjanya nggak di perusahaan, nggak ngantor, kerjanya bisa di rumah. Jadi kalau pagi gini dia agak bebas, nanti malam karena kan kerjanya gabungan sama perusahaan TikTok yang di Asia ya, di dunia. Jadi kadang-kadang jamnya justru jam kerjanya malam, kan perbedaan jam. Ya ada lagi mana tadi? Ya silakan. Kan tadi kakak udah ditawarin juga tuh kalau misalnya disuruh milih mau perusahaan Yang membayar saya paling mahal. Enaknya kalau ditawarin gitu, jadi kita bisa nego gaji. Sebelumnya saya dibayar segini, terus Anda mau bayar berapa gitu. Kalau nggak cocok ya udah nggak usah diterima. Iya. Enak gak nih ngobrol-ngobrol sama Kak Mega di pagi hari, di hari yang tidak terlalu panas, tidak terik? Ya, ada banyak hal yang bisa ditarik manfaatnya? Ya. Yang pasti kata kuncinya tadi, jadilah pelajar yang terbaik walaupun tidak mungkin maksimal di semua mata pelajaran, ya kan? Dan anak-anak juga mesti tahu, jadi Mega ini berdasarkan pengawasan buat ya, pengalaman, ini kecerdasannya adalah di bahasa. Orang-orang yang cerdas di bahasa, di matematika bisa nggak? Bisa, tetapi nggak maksimal. Karena otak kerja belahan cerdasan bahasa dengan matematika beda. Jelas ya? Ini pekerjaan yang cocok buat dia. Jadi kalau ada kaitannya dengan manusia, bagaimana kreatif, itu bidang kerjanya orang cerdas bahasa memang. Ya. Banyak orang yang nih ya, kalau dia dikasih tantangan orang banyak selapangan dibanding dengan yang kerja di balik meja, kalau orang yang cerdasnya adalah di bahasa kinestetik, dia nggak akan betah di balik meja seperti waktu dia jadi bankir, ya kan? Kerja di bank itu mengkupung segalanya buat orang yang cerdas bahasa. Oke, itu tadi kata kuncinya betul, bahasa Inggris. Medianya apa belajar bahasa Inggris? Apakah les di tempat les yang mahal? Tidak dilakukan Mega untuk itu. Ya, sekarang banyak. Internet itu banyak yang ngajarin conversation, ya enggak? Menambah vocabulary banyak enggak? Banyak. Bahasa itu nyata. Jelas ya? Pelajari aja. Mau lewat lagu, lewat film. Dan saya atau guru-guru yang lain juga nggak berhenti belajar bahasa. Terutama bahasa Inggris, harus penting kok. Ya. Itu ya. Dan kunci yang terbaik itu tadi yang Mega katakan, berbaiklah kepada orang tua kita, kepada ibu kita. Betul. Sekarang nyuci piring, apakah kamu dianggap pembantu di rumah? Apakah kamu membantu ibumu nyuci, kamu pembantu? Ya. Makin banyak kebaikan yang kita lakukan untuk ibu kita, insya Allah
amal kebaikannya berbalik ke kita ribuan kali sepanjang ikhlas. Jangan gerutu. Kalau anak sekarang kalau disuruh kan gerutu, iya nggak? Emangnya babu, bangun tidur suruh mandi, suruh nyapu, suruh ngepel, suruh nyuci, suruh masak. Lakukan dengan senang hati, ya nggak? Ya, banyak kok contohnya tadi udah bilang. Dan kami adalah satu contohnya ya, berbuat baik kepada orang tua dan selalu berbuat baik kepada siapapun. Soal urusan cinta nanti ditanyakan sama Ustazah kalau yang perempuan, karena pembahasannya nanti bagaimana menjadi solihah yang luar biasa gitu ya. Ya, muslim yang luar biasa nanti jam 10 ya. Lalu nanti dengan Ustadz silakan tanyakan bagaimana mengelola hati ya, berkaitan dengan urusan yang namanya cinta. Itu anugerah nggak? Anugerah, tapi bagaimana kita menyikapinya supaya selamat. Sekali lagi Kak Mega terima kasih. Percaya nggak? Saya nggak tahu, sama Mega berulang kali ada sesuatu gitu ya. Itu pertemuan dengan orang-orang di sekitar Mega nggak sengaja. Saya bawa cerita, berapa minggu yang lalu saya pergi ke dinas pendidikan. Naik kendaraan, Grab, ngobrol. Kata drivernya, ibu sekolahnya di mana? Ngajarnya di mana? Di 179. Bu, adik saya anak 179, Bu, anaknya pinter. Begitu abangnya bangga sama adiknya. Siapa mas adiknya? Mega Merdekawati. Ya, itu mah kenal banget gitu kan. Tuh, dunia tipis banget. Tapi nggak apa-apa, abangnya seperti ini. Kalau saya nggak, pekerjaan sama baiknya mas, saya gituin ya. Insya Allah nanti mas juga banyak kebaikan yang datang pada diri mas, saya gituin. Dan kita ngobrol ya lewat voice note. Jadi selalu aja ada jalan untuk bisa ketemu ya. Dan Mega sekali-kali juga pernah datang ke sekolah ya. Waktu itu niat mau pindah kuliah ya. Bu, saya mau minta itu dong, advice ibu, saya mau kuliah. Saya bilang jalani aja yang terbaik gitu ya. Kalau diterimanya tidak di kampus yang kita mau, di kampus B, upayakan maksimal, jangan asal salah. Kebaikan itu datangnya sama Allah dari berbagai penjuru lah, ya. Jadi jangan pernah patah arang. Kalau nanti nggak kuliah, misalnya nggak keterima, apakah harus patah arang? Enggak, jalani. Pasti ada pintu-pintu karunia Allah yang terbaik untuk kita. Makanya jadilah manusia atau insan yang bisa menjaga diri dalam kebaikan. Insya Allah kebaikan berbalik kepada kita. Itu aja, bukannya monggo ditutup. Baik anak-anak, Masya Allah sekali ya, pagi hari ini kita mendapatkan motivasi yang sangat luar biasa. Ternyata untuk meraih kesuksesan itu perlu mimpi, perlu perjuangan, perlu doa. Ini apa yang Kakak Mega katakan tadi. Beliau sudah alang tinta dalam usaha untuk meraih kesuksesan, untuk meraih mimpi-mimpinya. Alhamdulillah, beliau sekarang sudah berhasil meraih mimpinya. Mudah-mudahan apa yang Kak Mega sampaikan tadi bisa kalian tiru, bisa kalian bisa memotivasi kalian untuk meraih mimpi-mimpi kalian. Setuju? Setuju anak-anak? Baik. Saya kira ini saja yang yang bisa disampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
Amin.